Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kedua bahasa Indonesia ini kita mulai, ada baiknya kita sama-sama berdoa dan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kedua ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semua. Konjungsi yaitu kata hubung. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai konjungsi. Betul semua jawabannya. Konjungsi tidak lain yaitu kata hubung atau kata sambung. Konjungsi bisa ditulis dalam bentuk apa, Bu? Konjungsi bisa ditulis dalam bentuk gabungan kalimat-kalimat atau kata-kata. Oke, saya akan menjelaskan macam-macam konjungsi. Konjungsi yang pertama yaitu konjungsi aditif atau konjungsi gabungan yang berfungsi untuk menggabungkan dua kata, klausa, frasa, atau kalimat yang kedudukannya sederajat. Contoh kata penghubung aditif yaitu kata dan, lagi pula, lagi, dan serta. Contoh kata penghubung dan. Ibu pergi ke pasar membeli jagung, ayam, cabai, dan bawang. Nah, di situ ada gabungan yang menggunakan kata penghubung dan. Terus konjungsi pertentangan, yaitu konjungsi yang kata penghubung yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat tetapi dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Contoh katanya yaitu tetapi, sedangkan, padahal, namun, melainkan, akan, tetapi, dan sebaliknya. Kemudian konjungsi disjungtif yaitu konjungsi pilihan, yaitu konjungsi yang kata penghubung koordinatif yang menghubungkan klausa dua unsur yang sederajat mempunyai fungsi memilih salah satu dari dua hal atau lebih. Contoh kata penghubung pilihan ini kata atau, kemudian maupun. Contoh kalimatnya seperti ini. Adik suka minum susu atau kopi. Nah, berarti itu adalah konjungsi disjungtif, yaitu konjungsi pilihan yang menggunakan kata atau. Kemudian konjungsi waktu yaitu konjungsi yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal ataupun peristiwa. Contohnya seperti bila mana, sejak, sementara, bila, sebelum, dan sedari. Kemudian konjungsi final atau konjungsi tujuan, yaitu kata penghubung yang menjelaskan maksud dan tujuan untuk peristiwa ataupun sebuah tindakan. Kata-kata yang umum dipakai adalah kata guna, untuk, supaya, agar. Kemudian konjungsi sebab, yaitu bisa disebut juga konjungsi kausal. Konjungsi sebab atau kausal adalah konjungsi yang menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa karena sesuatu sebab tertentu. Contoh kata yang sering dipakai dalam menyatakan hubungan sebab seperti sebab, karena itu, sebab itu. Kemudian kalau ada sebab, kemudian juga harus ada konjungsi akibat. Konjungsi akibat yaitu kata penghubung yang menjelaskan sesuatu kejadian atau peristiwa terjadinya akibat sesuatu. Contoh kata konjungsinya yaitu sehingga, akibatnya sampai. Kemudian konjungsi syarat yaitu konjungsi yang menjelaskan sesuatu hal terjadi ketika syarat-syarat yang disebutkan itu dipenuhi. Kata-kata yang menyatakan hubungan ini adalah kata jika, jikalau, apabila,
asalkan, bila mana. Kemudian yang ke-9 yaitu ada konjungsi tak bersyarat, yaitu kata penghubung yang menjelaskan bahwa sesuatu hal dapat terjadi tanpa perlu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contoh kata konjungsinya yaitu walaupun, meskipun, dan biarpun. Kemudian yang ke-10 yaitu konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan merupakan kata penghubung yang fungsinya untuk menghubungkan dua hal dengan cara membandingkan kedua hal tersebut. Contoh katanya seakan-akan, ibarat daripada, bagaimana, bagaikan, dan lain sebagainya. Kemudian konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua bagian kalimat yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga yang satu langsung mempengaruhi yang lain, atau kalimat yang satu melengkapi kalimat yang lain. Contohnya kata semakin, kemudian bertambah, dan lain sebagainya. Kemudian konjungsi penegas. Konjungsi penegas ini konjungsi yang menguatkan atau menegaskan atau meringkaskan bagian kalimat yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk hal yang menyatakan rincian. Contoh kata konjungsi penegas adalah bahkan, yaitu, yakni, umpama, akhirnya, apalagi, misalnya, dan ringkasnya. Jadi yang dijelaskan dalam konjungsi penegasan yaitu intinya apa? Itu menegaskan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kemudian konjungsi penjelas, yaitu konjungsi yang merupakan konjungsi yang menghubungkan bagian kalimat terdahulu dengan kalimat perincian. Contoh kata penghubungnya yaitu bahwa. Kemudian konjungsi pembenaran. Konjungsi pembenaran merupakan konjungsi subordinatif yang berfungsi menghubungkan dua hal dengan cara membenarkan atau mengakui sesuatu hal. Kemudian konjungsi urutan, yaitu konjungsi yang menyatakan urutan akan sesuatu hal. Contoh kata penghubungnya mula-mula, lalu, dan kemudian. Yang ke-16 yaitu konjungsi pembatasan. Konjungsi pembatasan itu konjungsi yang merupakan kata penghubung yang menyatakan pembatasan terhadap sesuatu hal atau dalam batas-batas mana perbuatan yang dapat dijelaskan. Contohnya kecuali. 17. Konjungsi penanda, yaitu konjungsi yang merupakan konjungsi yang memberikan penandaan terhadap sesuatu peristiwa. Contoh kata penghubung penanda yaitu umpamanya. Kemudian 18. Konjungsi situasi, menjelaskan suatu perbuatan yang terjadi atau yang sedang berlangsung dalam keadaan tertentu. Contoh kata penghubungnya yaitu kata sedang, padahal, sedangkan, dan sambil. Itu adalah penjelasan dari macam-macam konjungsi. Sebelum pembelajaran ini saya tutup, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.